Suamiku sudah bosan denganku, bagian 25. Keduanya terlihat semakin akrab, sampai-sampai Sylvie secara tidak sadar menyandarkan kepalanya di bahu Aldo. Tentu saja Aldo terkejut, karena tidak menyangka jika Sylvie akan berbuat seberani itu. Tapi Aldo tidak berani bicara apa-apa. Dia memutuskan untuk membiarkan Sylvie tetap menyandarkan kepalanya di bahunya. Keduanya masih tetap berada di taman kota hingga menjelang siang hari. Barulah setelah itu, Sylvie meminta Aldo untuk mengantarkannya kembali ke kantor. Aldo pun menganggukkan kepalanya dan bersiap untuk mengantar Sylvie pulang ke kantor. Aldo mengendari mobilnya dengan santai, bahkan dengan kecepatan rendah. Keduanya sibuk dengan pikiran masing-masing. Tiba-tiba Aldo membelokkan mobilnya ke sebuah warung makan sederhana yang ada di pinggir jalan. Ini sudah jamnya makan siang. Lebih baik kita makan siang dulu. Tapi saya minta maaf karena hanya bisa mengajakmu makan siang di tempat seperti ini. Aldo menghentikan mobil tepat di depan warung makan itu. Tidak masalah, lagi pula kan sama-sama makanan. Kamu tenang saja. Sylvie menurut dan langsung mengikuti Aldo masuk ke warung makan itu. Gak apa-apa kan kalau kita makan di sini? Aldo mencoba bertanya lagi untuk memastikan jawaban Sylvie. Jujur, Aldo merasa gak enak karena mengajak Sylvie makan siang di rumah makan sederhana yang menurut Aldo tidak pantas untuk seorang putri pengusaha kaya seperti Sylvie. Sylvie mengangguk dan tersenyum sebagai tanda dia menerima dengan senang ajakan Aldo. Keduanya lalu masuk ke dalam warung itu. Aldo memesan makanan yang memang sudah terbiasa dia makan sehari-hari. Sylvie juga mengikuti makanan yang dipesan oleh Aldo karena sepertinya terlihat sangat enak sekali. Sylvie terlihat sangat menikmati makanannya. Padahal suasana di warung itu sedang ramai dan fasilitasnya pun sederhana. Bahkan menu makanannya pun sangat berbeda, jauh sekali dari yang biasa dimakan oleh Sylvie. Tapi wanita itu terlihat merasa nyaman berada di warung makan sederhana itu. Sikap Sylvie yang terlihat biasa saja membuat Aldo merasa lega, karena ternyata dia tidak salah mengajaknya ke tempat itu. Makanannya enak-enak banget. Aku baru pertama makan di warung makan kayak gini. Wajah Sylvie terlihat sumringah. Dia benar-benar terlihat sangat menikmati makanan tersebut. Syukurlah kalau kamu suka. Tadinya aku takut kamu gak suka, ucap Aldo sambil terus melahap makan siangnya. Setelah makan siang selesai, Aldo kembali mengantar Sylvie ke kantor yang letaknya berada di lantai bawah hotel yang dikelola oleh Sylvie. Sepanjang perjalanan itu, Aldo dan Sylvie kembali lebih banyak diam karena Sylvie belum sepenuhnya bisa tenang gara-gara niat jahat Randy kepada keluarganya. Ini kunci mobilnya. Aku mau kembali ke kantor Pak Bagas. Aldo menyerahkan kunci mobil kepada pemiliknya. Terima kasih banyak Mas Aldo karena sudah mengantarku dengan selamat.
Sylvie menerima kunci mobilnya dan tersenyum ramah ke arah Aldo. Aldo hanya menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia kembali ke kantor Pak Bagas dengan memesan ojek online. Aldo sampai ke kantor Pak Bagas dan kembali melanjutkan pekerjaannya. Hingga akhirnya tiba saatnya untuk Aldo pulang ke rumah setelah dia menyelesaikan semua pekerjaannya. Menjelang maghrib, Aldo sudah sampai di rumah dan dia disambut hangat oleh Nana. Wanita itu terlihat senang dan berwajah ceria saat melihat Aldo sudah sampai ke rumah dengan selamat. "Kamu mandi dulu saja ya, Mas. Setelah itu baru kita makan malam." Nana meraih tas yang dibawa oleh Aldo dan meminta lelaki itu untuk secepatnya membersihkan diri. Aldo pun menurut, langsung masuk ke kamar mandi, dan di sana sudah tersedia handuk bersih serta baju ganti yang sudah disediakan oleh Nana. Selesai mandi dan berganti pakaian, Aldo kembali ke ruang makan, di mana sudah ditunggu oleh Nana untuk makan malam bersama. Nana melayani Aldo dengan baik. Dia benar-benar menunjukkan ingin berbakti kepada suami dengan bersikap layaknya istri melayani suaminya dengan sepenuh hati. Aldo cukup tersentuh dengan perubahan sikap Nana yang menunjukkan jika wanita itu memang ingin berubah. "Mas, ada yang ingin aku sampaikan sama kamu." Nana harus memberitahu Aldo mengenai rencananya. "Katakan saja apa yang kau ingin sampaikan padaku." Aldo merespon sambil menunggu apa yang sekiranya akan dikatakan oleh Nana kepadanya. "Aku berniat ingin mengundurkan diri dari pekerjaanku. Aku hanya ingin menjadi ibu rumah tangga yang sepenuhnya mengurus rumah dan juga kamu. Menurutmu bagaimana, Mas? Apa kamu setuju?" Nana meminta pendapat dan juga saran dari suaminya mengenai rencananya tersebut. Aldo terdiam sejenak. Dia seperti sedang berpikir mengenai rencana istrinya untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Yang Aldo tahu, sekarang Nana sudah naik jabatan. Sepertinya keputusan Nana kurang tepat. Sebaiknya kamu pikirkan lagi secara matang-matang. Karena karir kamu sekarang kan sedang bagus dan juga baru saja naik jabatan. Apalagi kan mencari pekerjaan di Jakarta tidak mudah. Tapi semua keputusan ada di tanganmu. Karena kan yang menjalaninya juga bukan aku, tapi kamu. Aldo pun hanya bisa memberi saran seperti itu. Karena menurutnya tidak tepat jika Nana harus berhenti bekerja sekarang. "Ya sudah, kalau begitu aku tidak jadi membatalkan rencana pengunduran dirinya." Nana pun merasa senang karena Aldo masih bersedia memberikan masukan kepadanya. Setelah selesai makan malam, keduanya pun langsung pergi ke kamar untuk istirahat. Nana mulai menggoda suaminya dan meminta nafkah batin yang sudah lumayan lama tidak diberikan oleh Aldo. Ternyata lelaki itu justru menolaknya dengan alasan capek karena pekerjaannya sekarang bukan hanya sebagai sopir pribadi saja, melainkan menjadi asisten pribadi juga. "Aku ingin cepat punya anak, Mas. Tapi kalau kamu capek, ya sudah gak apa-apa." Nana hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan kecewa karena mendapatkan penolakan dari Aldo atas keinginannya untuk bercinta malam ini. Nana merebahkan tubuhnya dengan pikiran yang berkecamuk. Rasa kecewa yang teramat dalam dirasakan oleh Nana.
Dia jadi teringat, mungkin ini juga yang dulu pernah dirasakan Aldo saat Nana sedang tergoda oleh lelaki lain. Dulu saat Aldo sering mengajaknya berhubungan suami istri, Nana selalu menolak dengan alasan capek karena banyak pekerjaan. Padahal waktu itu dia sudah bosan dengan Aldo karena sudah ada pria lain di hatinya. Sekarang keadaan berbalik. Sudah beberapa kali dia mengajak Aldo, tapi suaminya itu menolak dengan alasan yang sama seperti dia dulu. Apakah ini karma untuknya? Jangan-jangan Mas Aldo juga sedang tergoda oleh wanita lain. Karena ciri-cirinya sama seperti aku dulu saat merasa bosan dengan Mas Aldo. Karena ada lelaki lain yang tersimpan di hatiku. Nana menoleh ke samping kirinya, di mana Aldo tidur dengan posisi memunggunginya. Nana benar-benar merasa takut jika apa yang dulu pernah dia lakukan sekarang juga sedang dilakukan oleh Aldo. Aldo yang sudah mulai merasa bosan dengannya dan menyimpan wanita lain di hatinya. Semoga saja penolakan Mas Aldo benar-benar karena sedang merasa capek, bukan karena sudah bosan denganku dan ada wanita lain di hatinya. Nana membatin dengan penuh harapan agar ketakutannya benar-benar tidak terjadi, karena dia belum siap jika harus kehilangan Aldo, lelaki yang sangat mencintainya dengan sepenuh hati.